Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Pertama-tama saya mengucapkan syukur bahwa saya diperkenankan Tuhan untuk semakin sering membaca kitab suci dan semakin teliti di dalam membaca kitab suci. Salah satu hal yang penting bagi saya hari ini adalah bahwa saya tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus juga membaptis. Dalam hal ini, dalam keadaan yang bersamaan dengan Yohanes yang sedang membaptis. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi perlu kita perhatikan adalah bahwa antara murid-murid Yohanes dengan murid-murid Tuhan Yesus ataupun mungkin dengan orang-orang Yahudi lalu menjadi sedikit ada pergesekan. Nanti kita akan mendengarkan lebih jauh tentang bagaimana Yohanes menyikapi hal itu sebagai seorang yang memang sungguh-sungguh mau membuka, mau mempersiapkan untuk kedatangan Yesus. Nah, sekarang kita coba dengarkan apa yang dikatakan Injil Yohanes. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita dengan mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam sebuah organisasi, misalnya di masyarakat, di gereja, nah saya mau mengaturkannya sekarang di gereja saja lebih dulu. Di dalam kehidupan keorganisasian atau paguyuban di gereja, seringkali ada yang namanya pengurus dan ada yang namanya yang diurus atau anggotanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, prodiakon, khususnya prodiakon gereja saya, itu tentu saja juga mempunyai pengurus untuk mengurusi atau tim pelayanan yang untuk mengurusi pelayanan prodiakon itu sendiri. Pikiran saya mungkin baik kalau sebelum menjadi pengurus itu terlebih dahulu misalnya menjadi wakil atau menjadi orang-orang yang ada di sekitar pengurus itu, lalu menjadi tahu apa yang harus dikerjakan oleh pengurus. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pelayanan yang kelihatan,
tetapi juga apa yang sudah dipikirkan oleh para pendahulu. Misalkan saja adalah bahwa hampir tiap-tiap kategori, misalnya lektor, misalnya missioner, itu mempunyai pelindung, santo santa pelindung. Lalu apakah kita yang menjadi prodiakon di gereja saya itu tahu siapakah pelindungnya, atau santo apakah santa pelindungnya? Nah, hal ini jika terjadi perubahan kepengurusan yang tidak sesuai dengan harapan orang-orang pengurus-pengurus dulu, maka akan dikatakan bahwa ini kok melompat, lalu tidak sama dengan semangat yang dulu pernah dinyatakan sebagai keputusan bersama, kesepakatan bersama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengatakan bahwa memang di prodiakon gereja saya itu ada santo pelindung, yaitu Santo Stefanus, yang merupakan diakon martir yang pertama kali menjadi martir. Itu adalah diakon. Lalu pada saat ini apakah teman-teman yang menjadi prodiakon itu sudah tahu belum? Nah, inilah yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam keorganisasian, paguyuban, dan seterusnya, baik di dalam gereja maupun mungkin di dalam masyarakat. Karena dasar-dasarnya, karena landasan-landasannya diketahui lebih dulu, lalu diungkapkan di dalam pelayanan-pelayanannya. Memang di dalam prodiakon itu ada yang disebut semangat prodiakon, dan seterusnya, dan itu memang dihidupi. Tetapi juga menghidupi semangat pelindungnya, misalnya semangat Santo Stefanus tadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis sangat legowo dengan keadaan seperti itu, menyerahkan selanjutnya kepada Tuhan Yesus yang sudah dibukakan jalannya, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu bagi dia. Dan semestinya para pengurus-pengurus yang sudah lama itu juga sangat legowo dengan apa yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Jangan sampai lalu ada menggerutu dan seterusnya, seperti yang tadi dilakukan oleh murid-murid Yohanes yang mungkin enggan kalau murid-murid yang lain atau orang-orang yang lain berpindah menjadi santri-santri, menjadi pengikut-pengikut, menjadi murid-murid Yesus. Semoga hal ini menjadi bagi kita permenungan bersama di dalam berorganisasi atau berpaguyuban. Amin. Berkah dalam.